Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 3, kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Subchapter, bahaya pujian dan label positif. Jika manusia memiliki potensi untuk pencapaian semacam ini, bagaimana mereka bisa memperoleh kepercayaan terhadap potensi mereka sendiri? Bagaimana kita bisa memberi keyakinan yang mereka butuhkan untuk mencapainya? Bagaimana halnya dengan memuji kemampuan mereka untuk menyampaikan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berguna? Kenyataannya, lebih dari 80% orang tua mengungkapkan kepada kami perlunya memuji kemampuan anak sedemikian rupa untuk membantu mengembangkan rasa percaya diri dan pencapaian mereka. Anda tahu, ini mengandung banyak makna. Tapi, kemudian kami mulai khawatir. Kami berpikir, bagaimana orang-orang bermindset tetap terlalu banyak memfokuskan diri pada kemampuan mereka? Apakah sudah cukup tinggi? Akankah dia tampak baik? Bukankah memuji kemampuan seseorang justru lebih banyak memfokuskan mereka pada kemampuan ini? Bukankah dia mengungkapkan bahwa hal itulah yang kita nilai dan bahkan lebih buruk bahwa kita dapat membaca kemampuan terdalam dan mendasar dari penampilan mereka? Bukankah hal tersebut mengajarkan mindset tetap pada mereka? Selama ini, Adam Guthell disebut sebagai putra mahkota, sekaligus juru selamat teater musikal. Dia adalah cucu dari Richard Rodgers, orang yang telah menulis musik untuk karya-karya klasik seperti Oklahoma dan Carousel. Ibu Guthell selalu membicarakan kejeniusan anaknya. Demikian juga orang lain. Oh, dia punya bakat dan itulah yang terpenting, ungkap sebuah ulasan di New York Times. Pertanyaannya, apakah pujian semacam ini mendorong orang untuk berkembang? Kehebatan penelitian adalah Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dan kemudian bergerak mencari jawabannya. Jadi, kami melakukan penelitian dengan ratusan pelajar, yang sebagian besar adalah remaja awal. Pertama-tama, kami memberi setiap orang 10 soal yang cukup sulit, berupa tes IQ nonverbal. Hampir semuanya bisa mengerjakan soal-soal ini dengan sangat baik, dan begitu mereka selesai, kami memuji mereka. Kami memuji sebagian pelajar karena kemampuan mereka. Kami bilang, wow, kamu mendapat nilai 8. Itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti cerdas dalam hal ini. Mereka berada dalam posisi, kamu begitu berbakatnya Adam Guthell. Kami memuji sebagian yang lain karena usaha mereka. Seperti, wow, kamu mendapat nilai 8. Itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti benar-benar berusaha keras. Mereka tidak dibuat merasa memiliki anugerah khusus. Mereka dipuji karena melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Pada awalnya, kedua kelompok benar-benar sama. Tapi setelah mendapat pujian tersebut, mereka mulai berbeda. Seperti yang kami takutkan, pujian terhadap kemampuan mendorong para pelajar masuk ke mindset tetap. Mereka mulai menunjukkan seluruh karakteristik mindset tetap. Ketika kami memberi pilihan tertentu, mereka menolak tugas baru yang menantang, di mana sebenarnya mereka bisa mendapatkan pelajaran darinya. Mereka tidak ingin melakukan apapun yang dapat membeberkan kekurangan mereka, serta meragukan bakat mereka. Ketika berusia 13 tahun, Guthell ditempatkan sebagai seorang bintang di opera Metropolitan dan film TV Amal and the Night Visitors. Dia mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa suaranya telah rusak. Aku berpura-pura bahwa suaraku berubah. Aku tidak ingin menanggung tekanan tersebut. Sebaliknya, ketika para pelajar dipuji karena usahanya, 90% menginginkan tugas baru yang menantang, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Kemudian kami memberi mereka beberapa soal baru yang sulit, yang tidak dapat mereka kerjakan dengan baik. Anak-anak yang dipuji karena kemampuannya sekarang beranggapan bahwa mereka tidak cerdas sama sekali. Jika berhasil mengerjakan, berarti mereka cerdas. Jika tidak berhasil mengerjakan, artinya mereka kurang cerdas. Guthell
menggemakan ini. Dalam keluargaku, menjadi baik berarti gagal. Menjadi sangat baik berarti gagal. Satu-satunya hal yang bukan kegagalan adalah menjadi hebat. Anak-anak yang dipuji karena usahanya menganggap bahwa kesulitan berarti kerahkanlah lebih banyak usaha. Mereka tidak menganggapnya sebagai kegagalan, dan mereka tidak menganggapnya sebagai cermin dari kecerdasan mereka. Bagaimana dengan kesenangan mereka terhadap berbagai persoalan? Setelah sukses, setiap orang mencintai persoalan. Tapi, setelah mendapatkan persoalan yang sulit, para pelajar yang dipuji karena kemampuannya menganggap persoalan ini tidak lagi menyenangkan. Pastilah tidak menyenangkan ketika klaim atas kemasyhuran dan bakat istimewa Anda berada dalam bahaya. Inilah yang dikatakan Adam Guttell. Andai saja aku dapat hanya bersenang-senang dan santai, serta tidak harus bertanggung jawab atas potensi untuk menjadi semacam orang hebat, seperti halnya anak-anak dalam penelitian kami, beban bakat telah membunuh kesenangan mereka. Pelajar yang dipuji karena usahanya tetap menyukai persoalan, dan banyak di antaranya yang mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan sulit itulah yang paling menyenangkan. Kemudian kami mengamati penampilan mereka. Setelah mengalami kesulitan, penampilan para pelajar yang dipuji karena kemampuannya merosot tajam. Bahkan ketika kami memberi beberapa soal yang lebih mudah. Lantaran kehilangan kepercayaan pada kemampuan sendiri, mereka bekerja lebih buruk daripada saat mulai. Sedangkan anak-anak yang berusaha keras menunjukkan penampilan yang semakin baik dan semakin baik. Mereka menggunakan soal-soal yang sulit untuk mengasah keterampilan sedemikian rupa, sehingga mereka kembali ke soal-soal yang lebih mudah. Mereka sudah selangkah lebih maju. Karena tes ini sejenis dengan tes IQ, Anda mungkin mengatakan bahwa memuji kemampuan telah merendahkan IQ para pelajar tersebut. Sementara memuji usaha mereka membuat IQ mereka meningkat. Guttell tidak berkembang. Dia tercabik-cabik dengan gerakan-gerakan aneh yang obsesif-kompulsif dan jari-jari yang berdarah karena gigitan. Habiskan waktu 1 menit bersamanya, cukup 1 menit, dan gambaran tentang teror di balik gerakan-gerakan tersebut akan segera muncul, ungkap seorang pewawancara. Guttell yang berjuang melawan persoalan obat bius yang serius dan kambuhan. Alih-alih memberdayakannya, anugerah tersebut justru memenuhinya dengan ketakutan dan keraguan. Alih-alih memenuhi bakatnya, komponis brilian ini juga menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghindarinya. Namun ada satu hal yang masih bisa diharapkan, pengakuan bahwa dia memiliki jalan hidup sendiri yang harus diikuti dan tidak ditentukan oleh orang lain, serta pandangan mereka mengenai bakatnya. Suatu malam, dia bermimpi tentang kakeknya. Dia bilang, "Aku mengantarnya menuju elevator." Aku bertanya, "Apakah aku hebat?" Dia menjawab dengan agak lembut, "Kamu memiliki suaramu sendiri." Apakah suara tersebut akhirnya benar-benar muncul? Berkat nilai The Light in the Piazza, sebuah drama musikal yang sangat romantik, Guttell memenangi Tony Award 2005. Akankah dia menerima penghargaan ini sebagai pujian atas bakatnya atau pujian atas usahanya? Saya harap dia menerimanya sebagai pujian atas usahanya. Ada satu lagi penemuan dalam penelitian kami yang menonjol, sekaligus menyedihkan. Kami katakan kepada setiap pelajar, "Kalian tahu, kita akan pergi ke sekolah-sekolah lain, dan saya bertaruh anak-anak di sekolah-sekolah tersebut akan senang mengetahui berbagai persoalan." Jadi kami memberi para siswa selembar kertas untuk menuliskan pemikiran-pemikiran mereka. Tapi kami juga menyisakan tempat untuk menuliskan nilai yang telah mereka dapatkan berkaitan dengan berbagai persoalan tersebut. Percayakah Anda bahwa hampir 40% siswa yang dipuji karena kemampuannya berbohong tentang nilai-nilai mereka? Dan dalam satu arah, dalam mindset tetap, ketidaksempurnaan itu memalukan, terutama jika Anda berbakat. Jadi mereka pun berbohong tentang hal tersebut. Yang begitu mengkhawatirkan adalah
bahwa kami telah mengambil anak-anak biasa dan membuat mereka menjadi pembohong, hanya dengan mengatakan bahwa mereka itu cerdas. Tepat setelah menulis paragraf-paragraf ini, saya bertemu dengan seorang pemuda yang memberikan pelajaran tambahan kepada siswa untuk menghadapi ujian dari dewan sekolah. Dia datang untuk berkonsultasi dengan saya berkaitan dengan salah seorang siswanya. Siswa ini mengikuti beberapa ujian praktek dan kemudian berbohong kepadanya tentang nilai yang didapatkannya. Pemuda ini seharusnya memberikan pelajaran tambahan tentang sesuatu yang belum diketahui siswa tersebut. Tapi siswa tersebut ternyata tidak dapat mengatakan secara jujur apa sebenarnya yang tidak dia ketahui. Dan dia harus membayar untuk hal ini. Jadi, mengatakan kepada anak-anak bahwa mereka cerdas, pada akhirnya membuat mereka merasa lebih bodoh dan bertindak lebih bodoh. Tapi, tetap mengklaim bahwa mereka lebih cerdas. Saya tidak menganggap ini sebagai tujuan kami ketika memberikan label-label positif seperti luar biasa, berbakat, brilian kepada orang. Kami tidak bermaksud merenggut semangat mereka untuk menghadapi tantangan dan resep kesuksesan mereka. Tapi itulah bahayanya. Berikut adalah sepucuk surat dari seorang pria yang telah membaca sebagian karya saya. Begini isinya. Yang terhormat, Dr. Dweck. Awalnya, sungguh menyakitkan membaca buku Anda setelah saya menyadari bahwa saya termasuk di dalamnya. Ketika anak-anak, saya adalah anggota The Gifted Child Society dan selalu mendapat pujian karena kecerdasan saya. Sekarang, setelah sepanjang hayat sama sekali tidak menghidupkan potensi saya, di mana sekarang usia saya adalah 49 tahun, saya belajar untuk melaksanakan tugas saya sendiri, dan juga melihat kegagalan bukan sebagai tanda kebodohan, melainkan sebagai kurangnya pengalaman dan keterampilan. Buku Anda telah membantu saya melihat diri sendiri dengan cara baru. Dari Seth Abrams. Inilah bahaya dari label-label positif. Ada banyak alternatif. Nanti saya akan kembali pada alternatif-alternatif itu dan dalam bab yang membahas orang tua, guru, dan pelatih. Bersambung ke subchapter berikutnya, yaitu label negatif dan cara kerjanya.